Nah, kemudian kawan-kawan lanjut ke materi berikutnya, ada yang disebut sebagai mise en scène, yaitu penataan segala sesuatu yang muncul dalam frame atau layar, aktor, penerangan, set dekorasi, properti, kostum, itu kemudian disebut sebagai mise en scène. Istilah ini itu muncul dari bahasa Perancis yang berarti diletakkan di atas panggung. Nah, secara sederhana, mise en scène adalah segala sesuatu yang tampil di dalam frame yang akan membuat serta mendukung gaya dan karakter sebuah film. Nah, kawan-kawan pernah nonton film Dilan kan? Film Dilan itu settingnya adalah tahun 1990-an dan syutingnya di tahun 2000-an. Maka kemudian segala hal yang ada di film itu dipikirkan dan itu juga disebut sebagai mise en scène. Misalkan ketika di tahun 1990 warung itu masih ada properti atau benda kaleng kerupuk. Mungkin di tahun 2020-an saat ini sudah cukup jarang kita temukan, tapi di tahun tersebut hal tersebut banyak dan realistis, sehingga hal-hal sekecil itu pun harus dipikirkan oleh si art director, oleh si production designer agar tampilan dari sebuah film atau program televisi itu menjadi realistis dan sesuai dengan setting waktunya. Kemudian unsur-unsur mise en scène yaitu yang pertama ekspresi dan tingkah laku pemain. Yang kedua bentuk set, selanjutnya pembingkaian atau framing, selanjutnya gerak kamera atau kamera movement, yang selanjutnya warna dan pencahayaan, selanjutnya gerak pemain dan properti, kemudian juga ada alat bantu, ada kostum pemain dan figuran, kemudian tata rias dan tata rambut, baik itu untuk pemain dan figuran, dan yang terakhir yaitu efek khusus. Misalkan ketika kawan-kawan ingin syuting di tahun 2000, syutingnya di tahun 2020, tapi seperti Dilan tadi setting waktunya adalah tahun 1990, atau kita tarik ke belakang lagi tahun 1945, kita ingin syuting film sejarah kemerdekaan. Maka kemudian segala sesuatunya itu yang ada di dalam layar atau muncul dalam frame itu kemudian disebut sebagai mise en scène. Nah, bagaimana properti pada tahun 1945 tentu berbeda dengan sekarang. Bagaimana warna dan pencahayaannya tentu juga berbeda dengan sekarang. Meskipun mungkin tayang syutingnya di tahun 2020, tapi kan kita sedang bicara atau menceritakan sebuah adegan di tahun 1945. Bagaimana kemudian kostum pemain dan figurannya? Adakah tahun 1945 itu pejuang kita masih menggunakan jas atau kita menggunakan baju oblong atau dan lain sebagainya? Nah, itu segala sesuatu yang muncul di dalam frame kemudian disebut sebagai mise en scène, sehingga dalam membuat sebuah film ataupun tayangan televisi memang harus dibuat serealistis atau senatural mungkin. Ini kemudian berbeda ketika kita bicara program televisi yang sifatnya adalah sketsa ataupun komedi, misalkan sama seperti Opera Panjapa misalkan. Nah, itu kalau tidak realistis itu tidak menjadi masalah karena bercerita terkait sketsa. Misalkan dia bicara seorang kakek-kakek, pemerannya atau aktornya yang diperlukan adalah kakek-kakek yang umur 70, tapi yang memerankan kemudian adalah Sule dengan usia 40. Dia menggunakan kumis, dia menggunakan rambut yang beruban, dia menggunakan tongkat dan sebagainya. Padahal kan kita tahu Sule itu bukan kakek-kakek, tapi kemudian karena itu hanyalah sebuah sketsa dan sifatnya menghibur, maka kita bisa memaklumi hal tersebut. Tapi kalau di film, kalau usia karakter adalah 60 lalu kita mainkan dengan aktor usia 20, maka itu bukan sebuah hal yang baik untuk kawan-kawan ikuti karena tidak sesuai dengan si karakter tokoh yang kita inginkan. Kemudian lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini adalah departemen artistik. Jadi
ada beberapa job desk di dalam departemen artistik ini, ada 12. Yang pertama adalah production designer. Ia bertanggung jawab terhadap penciptaan fisik untuk tampilan sebuah film, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan setting, kostum, properti, make up, karakter, dan semua pekerjaan unit. Kemudian yang kedua ada art director. Art director ini semacam sutradara atau pemimpin dari tim penata artistik. Nah, art director ini kemudian itu tugasnya itu atau alur koordinasinya itu kemudian bertanggung jawab kepada production designer. Dialah yang kemudian mewujudkan konsep yang sudah dibuat oleh production designer. Nah, si art director ini juga bertugas mengawasi langsung kinerja seniman dan pengrajin seperti para desainer, seniman grafis, dan job desk yang ada di bawahnya. Kemudian yang ketiga itu ada asisten art director. Ini terdiri dari beberapa orang yang ada yang mengontrol di ruangan, ada yang terjun ke lapangan, ada yang langsung membantu art director, ada juga yang kadang merangkap di beberapa job desk lainnya. Kemudian juga ada designer set. Designer set ini atau yang biasanya disebut sebagai juru gambar. Biasanya desainer set ini tugasnya adalah menggambar sketsa dari ruangan maupun setting tempat yang akan digunakan. Ini terkait desain interior ataupun desain outdoor yang diminta langsung oleh desainer produksi. Kemudian yang kelima atau yang berikutnya itu graphic designer. Kalau kawan-kawan pernah melihat dalam sebuah film itu kan ada desain-desain ya di dalam artistiknya, mungkin seperti majalah, koran, terus poster yang ada di dinding, terus spanduk yang ada di sekolah dan sebagainya. Nah, itulah kemudian yang dikerjakan oleh si graphic designer. Graphic designer ini bertugas menggambarkan atau merepresentasikan visual design untuk mewujudkan konsep grafis yang sudah dibuat oleh production designer. Kemudian ada set dekorator. Set dekorator ini terdiri dari beberapa orang yang bertugas mendekorasi sebuah film atau video yang meliputi perabot dan semua benda-benda yang akan terlihat dalam sebuah film atau video. Ini biasanya yang bekerjanya itu dengan penuh tenaga karena memindah barang dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya ada buyer atau runner. Ini pekerjaannya yang cukup menarik, yaitu bertugas mencari atau membeli atau menyewa perlengkapan set dress. Mereka juga yang biasanya akan standby pada kebutuhan yang mendadak. Jadi kalau dalam sebuah produksi ternyata ada sesuatu yang urgent, maka si runner inilah kemudian yang disuruh untuk baik itu mencari, mengurus, dan lain sebagainya. Kemudian ada set dresser. Set dresser ini adalah orang yang bertanggung jawab mengatur pernak-pernik perlengkapan set dekorasi. Jadi hal-hal kecil itu diatur di dalam si set dresser ini. Misalkan bagaimana penempatan sebuah boneka, bagaimana penempatan kursi, bagaimana penempatan lighting dan lain sebagainya. Itulah tugas dari seorang set dresser yang cenderung lebih pada kebutuhan hal yang detail. Misal di set ada meja, ya yang akan ngedress meja tersebut dengan properti apa. Jadi kalau si produser atau si sutradara minta di ruangan itu ada kursi dan meja, maka kemudian sisanya yang memikirkan adalah set dresser yang mengisi bagian-bagian kecil dan bagian-bagian detail di dalam sebuah departemen artistik. Kemudian ada props master. Nah, ini merupakan kepala atau ahli properti. Ia bertugas untuk menemukan dan mengelola semua properti yang terlihat di film atau video. Kemudian selanjutnya ada prop builder. Ini adalah ahli dalam membangun dan bertugas membuat sebuah properti yang dibutuhkan oleh tampilan film dan video, semacam panggung, konstruksi, pengecoran plastik, permesinan, dan elektronik. Selanjutnya ada makeup artist. Departemen ini kadang terdapat special. Nah, nanti kawan-kawan semua kita akan juga belajar praktek bagaimana makeup
baik itu make up natural, make up karakter, dan lain sebagainya, dan disesuaikan dengan programnya. Dan yang terakhir wardrobe, yaitu yang mengatur penampilan serta kostum aktor yang tampil di layar film maupun di televisi. Itu adalah departemen artistik. Nah, kemudian ada yang bertanya pada Google Formular kemarin, pertanyaan dari Sahila kelas 11B Broadcasting, apa perbedaan antara penata artistik dan perancang artistik? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa penata artistik itu bisa kita asosiasikan atau kita bisa artikan sebagai art director, dan perancang artistik adalah seorang production designer. Kemudian production designer ini yang bertugas atau landscape-nya menjadi kepala, menjadi pimpinan dalam sebuah produksi, mulai menyiapkan budget, mengatur jadwal, mengatur konsep, membuat perencanaan, merekrut sumber daya, dan sebagainya. Itulah si perancang artistik. Sedangkan penata artistik atau art director tadi itu merupakan orang yang mewujudkan konsep yang sudah dibuat oleh production designer. Jadi ia bertugas mengawasi dan melihat bagaimana jalannya sebuah produksi. Itu ya jawaban untuk Sahila kelas 11B Broadcasting. Kemudian pertanyaan dari Muhammad Taufik kelas 12B Film. Apakah tata artistik memiliki peran penting dalam sebuah produksi film? Jawabannya sangat penting. Film maupun televisi itu sistem kerjanya adalah kolektif. Jadi tidak ada satupun yang tidak penting. Termasuk orang yang tugasnya hanya menggulung kabel pun juga memiliki peran yang cukup penting. Nah, kemudian kalau kita bicara tata artistik, maka kita juga bicara mise en scène tadi. Kalau hal-hal kecil dan detail seperti yang tampil di layar tidak diperhatikan, maka tentu jalannya sebuah produksi tidak akan berjalan dengan baik. Dan tadi sudah dijelaskan juga ada banyak sekali job desk di departemen artistik. Ini membuktikan juga bahwa departemen artistik juga memiliki peran yang cukup penting dan mensukseskan bagaimana produksi itu berjalan. Kemudian jawaban untuk pertanyaan Pani Hidayat kelas 12A Broadcasting, apakah ada suatu tayangan yang tidak memerlukan tata artistik? Ada, misalkan memang tayangannya bersifat darurat, misalkan seperti breaking news, berita yang mendadak sehingga tidak ada perencanaan dan sebagainya, maka di sini tidak ada tata artistik yang secara khusus. Tapi di dalam breaking news atau tayangan yang sifatnya mendadak karena ada satu kejadian dan sebagainya, itu tetap mereka memperhatikan bagaimana presenternya tetap harus di make up, bagaimana bajunya, bagaimana mic-nya, bagaimana kameranya, bagaimana blocking dari si penyiarnya dan sebagainya, itu tetap mereka perhatikan. Jadi meskipun tidak direncanakan dengan matang, tapi tayangan seperti breaking news tadi juga memerlukan atau perlu persiapan terkait tata artistiknya, minimal make up. Masa seorang presenter yang tayang di TV tiba-tiba nggak ada make up, pakai baju bebas, tidak ada identitas dari televisi dan sebagainya, kan tidak mungkin. Maka kemudian apakah ada tayangan? Jawabannya ada, tapi juga tetap memperhatikan tata artistik meskipun itu hanya sederhana. Kemudian pertanyaan dari Muhammad Harur Raji kelas 12B Broadcasting, samakah penata artistik dan tata artistik? Nah, tadi sudah kita jelaskan bahwa tata artistik itu adalah kegiatannya atau aspek atau kerangka kerjanya, sedangkan penata artistik ini adalah kreator atau si manusianya atau si sumber dayanya. Jadi begitu ya jawabannya. Nah, kemudian pertanyaan dari Sulaiman kelas 12 Film, apa tugas utama dari penata artistik? Sederhana saja, mewujudkan visi dari si sutradara, mewujudkan visi dari si production designer, mengerjakan konsep dari production designer,
Itu tugas utama dari penata artistik. Tapi kalau kita jabarkan lebih detail lagi, maka akan banyak, seperti misalkan breakdown naskah, terus mencari referensi kostum, mengatur jadwal, mengatur dan membreakdown make up, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali tugas dari penata artistik, tapi tugas utamanya adalah mewujudkan visi dari si sutradara maupun production designer. Nah itulah, jadi ada 5 pertanyaan dari saya ambil dari masing-masing perwakilan kelas. Di pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih kawan-kawan yang sudah bertanya, Sahila, Taufik, Pani, Fahrul Raji, dan Sulaiman.